Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adila. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menganalisis laporan keuangan dari PT Sentul City Tbk. Adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu terkait aktivitas operasi perusahaan, yang kedua imbal hasil atas modal investasi perusahaan, yang ketiga arus kas perusahaan, dan yang terakhir itu ada analisis likuiditas, struktur modal, dan solvabilitas dari perusahaan. Sebelum menganalisis laporan keuangannya, kita harus mengenal terlebih dahulu PT Sentul City Tbk ini. Nah, PT Sentul City Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor barang modal dan termasuk dalam industri jasa konstruksi. Nah, PT Sentul City Tbk ini merupakan perusahaan pengembangan dan pengelolaan properti yang berbasis di Indonesia. Untuk analisis yang pertama itu analisis terkait aktivitas operasi. Nah, di analisis terkait aktivitas operasi ini yang pertama itu laba operasi. Nah, laba operasi PT Sentul City Tbk ini pada tahun 2019 itu mengalami penurunan dari tahun 2018. Nah, pada tahun 2019 itu laba operasi dari PT Sentul City Tbk itu sebesar 230 miliar sekian, sedangkan pada tahun 2018 itu sebesar 541 miliar sekian. Nah, hal ini disebabkan oleh pendapatan bersih dari PT Sentul City Tbk itu juga mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Selain dari pendapatan yang menurun, banyaknya beban operasi yang ditanggung oleh perusahaan menyebabkan penurunan dari laba operasi. Selanjutnya adalah analisis penghasilan komprehensif. Nah, dapat dilihat bahwasanya penghasilan komprehensif perusahaan pada tahun 2019 itu sebesar 75 miliar sekian. Nah, angka tersebut mengalami penurunan daripada tahun 2018. Nah, hal ini disebabkan oleh laba neto tahun berjalan tahun 2019 itu mengalami penurunan, dan juga keuntungan aktuarial dari program pensiun manfaat pasti yang besarnya juga lebih kecil daripada tahun sebelumnya, sehingga penghasilan komprehensifnya tahun 2019 ini menurun. Analisis selanjutnya yaitu imbal hasil atas aset operasi neto. Nah, RNOA ini diperoleh dari membagi NOPAT dengan rata-rata NOA. Nah, berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa RNOA PT Sentul City Tbk itu pada tahun 2019 sebesar 2% dan tahun 2018 itu sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa imbal hasil atas operasi neto mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh laba operasi yang lebih kecil dari tahun sebelumnya dan tarif pajak efektif yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, analisis ROCE atau Return on Common Equity. Nah, ROCE ini didapatkan dari membagi laba neto setelah dikurangi dividen saham preferen dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwasanya ROCE tahun 2019 itu sebesar 1% dan tahun 2018 sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwasanya imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa pada tahun 2019 itu mengalami penurunan dari tahun 2018. Penyebab dari penurunan ini yaitu laba neto. Laba neto yang dihasilkan pada tahun 2019 yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Nah, meskipun rata-rata ekuitas pemegang saham biasa PT Sentul City ini besar, tetapi laba neto perusahaan kecil. Jadi, maka imbal hasil dari yang diperoleh pun tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah analisis arus kas bebas. Nah, rumus dari arus kas bebas ini yaitu NOPAT dikurangi dengan perubahan NOA. Nah, dari perhitungan itu dapat dilihat bahwasanya PT Sentul City Tbk itu memiliki arus kas bebas sebesar 3 miliar sekian. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwasanya PT Sentul City Tbk itu masih dapat melakukan ekspansi atau melakukan pengembangan.
Analisis selanjutnya yaitu rasio kecukupan kas. Nah, rumus dari rasio ini yaitu jumlah kas dari operasi selama 2 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 2 tahun. Nah, pada perhitungan ini penyebut yang digunakan itu hanya jumlah pengeluaran modal, karena yang tersedia di laporan keuangan itu hanya pengeluaran modal saja. Nah, berdasarkan perhitungan itu menunjukkan hasil rasio kecukupan kas perusahaan itu sebesar minus 2,20. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran modal. Rasio kecukupan arus kas perusahaan ini kurang dari 1, dan ini juga menunjukkan bahwasanya sumber kas internal perusahaan itu tidak cukup untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Analisis selanjutnya yaitu rasio reinvestasi kas. Rumus dari rasio ini yaitu arus kas operasi dikurangi dengan dividen dan dibagi dengan aset tetap bruto, investasi, aset lain-lain, dan modal kerja. Nah, berdasarkan perhitungan itu diperoleh bahwa hasil dari rasio reinvestasi kas itu sebesar minus 23%. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kas untuk reinvestasi itu dianggap tidak memuaskan karena kurang dari 7%. Nah, rasio reinvestasi kas itu kan di antara 7% sampai 11% yang akan dianggap memuaskan. Selanjutnya adalah rasio lancar. Nah, rumus dari rasio lancar itu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, berdasarkan perhitungan itu dapat dilihat bahwasanya rasio lancar perusahaan itu sebesar 1,431, yang artinya setiap Rp1 dari liabilitas jangka pendek itu, maka perusahaan itu memiliki aset lancar sebesar Rp1,431. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya perusahaan itu dapat menutupi liabilitas jangka pendek menggunakan aset lancar. Selanjutnya rasio kas terhadap aset lancar. Nah, rumusnya itu kas ditambah dengan setara kas ditambah dengan efek yang dapat diperdagangkan dan dibagi dengan aset lancar. Nah, dalam perhitungan itu pembilang yang digunakan hanya kas dan setara kas karena efek yang diperdagangkannya itu tidak tersedia dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwasanya rasio kas terhadap aset lancar itu sebesar 7,8%. Hal ini dapat menunjukkan bahwasanya perusahaan itu memiliki kas dan setara kas sebesar 7,8% dari total aset lancar. Nah, ketika perusahaan membutuhkan dana yang mudah dikonversikan untuk menjadi tunai untuk kegiatan operasional utamanya, maka perusahaan itu memiliki 7,8% kas dan setara kas dari total aset lancar. Selanjutnya adalah rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Nah, rumusnya itu sama dengan rasio kas terhadap aset lancar, namun yang membedakan itu penyebut rasio ini yaitu liabilitas jangka pendek. Nah, berdasarkan perhitungannya itu dapat dilihat bahwasanya rasio kas terhadap liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan memiliki kas dan setara kas sebesar 11,2% untuk membayar kewajiban saat ini. Selanjutnya perputaran piutang usaha. Nah, rumusnya itu penjualan neto secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, berdasarkan perhitungan itu dapat dilihat bahwasanya kecepatan perputaran piutang usaha PT Sentul City Tbk itu sebesar minus 0,30 kali. Hal ini menunjukkan bahwasanya perputaran piutang dari perusahaan itu kecil. Hal ini dapat menimbulkan risiko kemungkinan piutang tak tertagih. Selanjutnya jumlah hari penjualan dalam piutang. Nah, berdasarkan perhitungan itu bisa dilihat bahwasanya jumlah hari penjualan dalam piutang itu selama 347 hari. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menagih piutang itu selama 347 hari berdasarkan saldo akhir tahun pada piutang usaha. Selanjutnya perputaran persediaan. Nah, berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwasanya perputaran persediaan perusahaan itu sebesar 0,153 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian persediaan itu sebanyak 0,153 kali dalam satu periode. Selanjutnya yaitu hari penjualan dalam persediaan. Nah, berdasarkan perhitungan itu dapat dilihat bahwasanya hari penjualan dalam persediaan selama 2396 hari. Artinya perusahaan itu membutuhkan 2396 hari untuk menjual persediaan.
interpretasi perputaran persediaan. Nah, berdasarkan perhitungan itu, perusahaan memiliki periode konversi atau siklus operasi selama 2743 hari. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu membutuhkan waktu 2743 hari untuk menjual persediaan dan menagih piutangnya berdasarkan tingkat piutang dan persediaan. Selanjutnya, jumlah hari pembelian dalam utang usaha. Nah, berdasarkan perhitungan itu, jumlah hari pembelian dalam utang usaha perusahaan itu selama 329 hari. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu membutuhkan rata-rata waktu selama 329 hari untuk membayar kewajibannya. Selanjutnya itu total utang terhadap total modal. Nah, berdasarkan perhitungan itu, total utang yang dimiliki oleh perusahaan itu sebesar 38,1% yang berasal dari total modalnya. Selanjutnya, total utang terhadap modal ekuitas. Nah, berdasarkan perhitungan itu, total utang perusahaan itu 0,615 kali modal ekuitasnya. Selain itu, pendanaan kredit perusahaan sama dengan 0,615 rupiah untuk setiap 1 rupiah pendanaan ekuitas. Selanjutnya, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Nah, berdasarkan perhitungan itu, perusahaan menjaminkan 0,31 modal ekuitasnya untuk melakukan pinjaman jangka panjang. Besarnya utang jangka panjang perusahaan itu yaitu sebesar 31% dari ekuitasnya. Yang terakhir itu analisis Altman Z-score. Nah, berdasarkan perhitungan itu dapat dilihat bahwasanya Altman Z-score perusahaan itu pada tahun 2019 sebesar 0,96 dengan X1-nya sebesar 0,082, X2-nya sebesar 0,141, X3-nya sebesar 0,014, X4-nya sebesar 1,63 dan X5 sebesar 0,055. Dari kelima rasio tersebut dapat dilihat bahwasanya likuiditas perusahaan itu sebesar 0,082, yang berarti ketersediaan modal kerja terhadap total aset itu hanya sebesar 0,082. Nah, usia perusahaan dan profitabilitas kumulatifnya itu sebesar 0,141, yang artinya kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba kumulatif hanya sebesar 0,141 dari total asetnya. Profitabilitas perusahaan sebesar 0,014, yang artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba hanya sebesar 0,014 dari total asetnya. Nah, struktur keuangan sebesar 1,63, yang berarti struktur keuangan perusahaan itu 1,63-nya berasal dari ekuitas pemegang saham dan dari total liabilitasnya itu sebesar 1, dan yang terakhir itu tingkat perputaran modal sebesar 0,055, yang artinya setiap satu penjualan itu total asetnya bertambah 0,055. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yaitu imbal hasil atas aset operasi neto yang hanya sebesar 2%, sedangkan imbal hasil atas ekuitas pemegang saham sebesar 1%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa imbal hasil perusahaan itu tidak terlalu besar. Nah, untuk arus kas dari perhitungan kas bebas, perusahaan masih dapat melakukan pengembangan, tetapi untuk melakukan investasi pada saat ini masih tidak dapat dilakukan karena rasio reinvestasi dan rasio kecukupan kas itu bernilai negatif, yang artinya perusahaan itu tidak memiliki kecukupan kas untuk melakukannya. Selain itu, perusahaan memiliki siklus operasi selama 2743 hari untuk menjual persediaan dan menagih piutangnya berdasarkan tingkat piutang dan persediaan. Nah, perusahaan itu masih cukup baik karena masih bisa menghasilkan imbal hasil meskipun kecil, dan juga arus kas bebas yang masih tersedia meskipun kas untuk operasinya itu bernilai negatif. Saran untuk calon investor itu untuk melakukan investasi di perusahaan ini dapat berpikir kembali, karena imbal hasil yang dihasilkan oleh perusahaan ini tidak terlalu besar. Nah, untuk calon kreditor itu perusahaan membutuhkan rata-rata waktu selama 329 hari untuk membayar kewajibannya. Jadi perusahaan itu masih mampu untuk membayarkan utang-utangnya. Sekian dari analisis kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.